Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Andi Fateh Runisa akan mempresentasikan ujian sekolah dari mata pelajaran Civics. Nah, adapun materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama itu ada materi dari kelas 10, yaitu identitas diri dan kebinekaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun yang kedua dari kelas 11 yaitu hak dan kewajiban warga negara. Lalu materi terakhir dari kelas 12 yaitu globalisasi dan tantangan terhadap Pancasila. Nah, baik, kita langsung saja masuk ke materi kelas 10 yaitu identitas diri dan kebinekaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada slide pertama ada makna dari identitas diri. Nah, identitas diri adalah ciri khas yang dimiliki setiap individu, baik dari segi budaya, bahasa, maupun kebiasaan. Identitas diri ini membentuk kepribadian seseorang dalam kehidupan sosial. Nah, identitas diri ini apa saja sih yang dimiliki oleh seseorang? Yang pertama itu ada nama, ada asal daerah, ada budaya, ada kepribadian, dan ada keyakinan. Nah, identitas diri ini terbentuk dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan juga pengalaman hidup. Nah, setelah kita mengenal apa sih itu identitas diri dan apa saja jenis-jenis dari identitas diri. Nah, selanjutnya ada pentingnya identitas diri. Mengapa sih identitas diri itu penting? Nah, yang pertama, identitas diri itu membantu seseorang untuk mengenali dirinya sendiri. Lalu yang kedua, menjadi dasar dalam berinteraksi dengan orang lain. Lalu yang ketiga, untuk membangun rasa percaya diri. Lalu yang terakhir, identitas diri yang kuat akan membantu seseorang untuk lebih mudah menghargai orang lain. Nah, setelah kita memahami tentang identitas diri pada slide sebelumnya, sekarang kita akan belajar tentang pentingnya menghargai perbedaan. Kenapa sih pentingnya menghargai perbedaan itu? Karena setiap orang-orang kan mempunyai individu yang berbeda, identitas dirinya pun berbeda-beda, dan budayanya pun beda-beda. Maka dari itu kita harus mengetahui kenapa kita penting untuk menghargai perbedaan tersebut. Nah, menghargai perbedaan itu sangat penting untuk menjaga kerukunan. Dengan sikap saling menghormati, konflik dapat dihindari dan persatuan pun tetap terjaga. Yaitu dengan cara apa? Yang pertama, menghormati agama yang lain, lalu yang kedua tidak mengejek perbedaan, lalu yang ketiga kita mau bekerja sama dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Nah, nilai ini sebenarnya bisa kita lihat langsung dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Nah, setelah kita tahu pentingnya untuk menghargai perbedaan, di sini ada juga pengertian dari kebinekaan, yang dimana membuat kita untuk tetap saling menjaga perbedaan tersebut dan tidak menjadikan itu sebagai kelemahan. Yang dimana kebinekaan adalah kesadaran dan penerimaan terhadap perbedaan yang ada, baik dalam hal suku, bangsa, agama, budaya, maupun bahasa. Pemahaman tentang kebinekaan sangat penting agar masyarakat dapat hidup rukun, damai, dan saling menghormati meskipun memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, ada pun juga contoh dari kebinekaan itu sendiri, yaitu di sini saya mengambil latar di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah, kebinekaan bisa terlihat dari perbedaan latar belakang siswa. Nah, tentunya latar belakang setiap siswa itu kan berbeda-beda. Nah, sikap seperti bekerja sama, tidak membeda-bedakan teman, dan saling membantu, itu mencerminkan nilai kebinekaan, yaitu dengan kerja kelompok campuran, berteman tanpa pilih-pilih, dan saling membantu belajar. Nah, dari tadi kita sudah membahas tentang identitas diri dan kebinekaan. Nah, sekarang kita harus tahu apa sih kaitan dan hubungan dari identitas diri dan kebinekaan itu sendiri. Nah, yang pertama, identitas diri itu membentuk keunikan individu. Lalu yang kedua, kebinekaan menunjukkan keberagaman dalam masyarakat. Nah, keduanya ini harus berjalan seimbang agar terciptanya kehidupan yang harmonis. Nah, adapun kesimpulan dari materi kelas 10 ini yaitu kebinekaan adalah kekuatan bangsa yang harus dijaga dengan sikap toleransi dan saling menghargai. Nah, seperti apa sih itu? Yang pertama, perbedaan itu bukan untuk dipermasalahkan, tapi untuk dipersatukan.
Lalu yang kedua, identitas diri itu membantu kita untuk memahami orang lain juga. Lalu yang ketiga, toleransi menjadi kunci terciptanya kerukunan. Lalu yang keempat, sikap saling menghormati itu dapat mencegah konflik. Lalu yang terakhir, kebinekaan itu memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Baik, materi selanjutnya yaitu materi kelas 11 tentang hak dan kewajiban warga negara. Langsung saja. Pada slide pertama ada pengertian hak. Nah, hak ini adalah sesuatu yang harus diterima oleh setiap warga negara, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk perlindungan hukum, dan hak untuk berpendapat. Nah, adapun dasarnya yaitu pada pasal 28A sampai 28J tentang hak asasi manusia. Nah, selain hak yang harus kita jalankan, ada pun kewajiban, yang dimana kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga negara, seperti menaati aturan, menghormati orang lain, dan juga menjaga ketertiban. Nah, ada pun dasarnya pada pasal 27. Nah, ada pun contoh dari hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita sebagai pelajar itu hak kita itu mendapatkan suatu pendidikan. Sedangkan kewajiban kita ini adalah belajar dengan bersungguh-sungguh dan mematuhi aturan sekolah. Adapun dasarnya pada pasal 31. Nah, dari tadi kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban. Sekarang kita akan membahas apa sih hubungan hak dan kewajiban itu. Nah, hak dan kewajiban ini sebenarnya memiliki hubungan kausalitas, yaitu sebab akibat dan timbal balik yang erat, di mana hak seseorang seringkali muncul setelah memenuhi kewajibannya. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Nah, menciptakan keadilan dan keseimbangan sosial, kewajiban ini harus diutamakan untuk menjamin hak seseorang. Nah, adapun dampak ketidakseimbangan. Gimana sih kalau contohnya hak itu dan kewajiban kita tidak jalankan secara bersamaan? Gimana kalau contohnya kita cuma menjalankan hak saja? Kewajiban kita tidak laksanakan. Nah, jika kita hanya menuntut hak tanpa kewajiban, akan terjadi ketidakadilan. Sebaliknya, jika kita hanya menjalankan kewajiban tanpa mendapatkan hak, akan muncul ketidakpuasan itu sendiri. Nah, di balik semua itu tentunya pasti ada konflik yang akan terjadi. Maka sebisa mungkin kita harus menjalankan keduanya, hak dan kewajiban. Nah, adapun kesimpulan dari materi kali ini adalah hak dan kewajiban itu harus dijalankan secara seimbang agar tercipta kehidupan yang adil dan juga harmonis. Nah, hak ini kita tidak bisa pisahkan dari kewajiban. Lalu, keseimbangan menciptakan keadilan sosial. Pelanggaran kewajiban dapat merugikan orang lain. Kesadaran diri itu penting dalam menjalankan peran sebagai warga negara. Lalu yang terakhir, sikap bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang tertib dan damai. Nah, selanjutnya kita ke materi kelas 12, yaitu globalisasi dan tantangan terhadap Pancasila. Nah, yang pertama ada pengertian dari globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, penduduk, pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya yang didorong oleh kemajuan teknologi, informasi, dan juga transportasi. Fenomena ini membuat batas-batas negara menjadi kabur, menciptakan saling ketergantungan ekonomi, dan juga budaya yang semakin intens antar negara. Nah, adapun dampak positif dari globalisasi itu sendiri. Globalisasi ini memberikan kemudahan dalam akses informasi, perkembangan teknologi, dan peluang kerjasama antar negara. Nah, adapun yang lainnya, kita bisa mengakses internet dengan mudah, belajar dari luar negeri, dan kerjasama yang global. Nah, selain dampak positif dari globalisasi, ada pun dampak negatif yang ditimbulkan dari globalisasi ini. Nah, globalisasi juga dapat menyebabkan lunturnya budaya lokal, perubahan gaya hidup, dan menurunnya rasa nasionalisme. Kita bisa lupa
lupa budaya sendiri, gaya hidup kebarat-baratan, dan kita mulai kurang mencintai tanah air kita sendiri. Nah, setelah kita membahas tentang globalisasi, apa sih tantangan terhadap nilai Pancasila terhadap globalisasi itu sendiri? Nah, globalisasi ini menghadirkan tantangan serius terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama melalui masuknya ideologi alternatif seperti individualisme, materialisme, konsumerisme, serta radikalisme yang bertentangan dengan kepribadian bangsa kita. Dampak ini bisa melemahkan rasa nasionalisme, patriotisme, serta solidaritas sosial di tengah cepatnya arus informasi dan budaya asing. Nah, setelah kita mengetahui adanya dampak negatif dari globalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila, di sini kita harus mengetahui cara menghadapi globalisasi itu sendiri. Nah, globalisasi ini kita tidak bisa menghindarinya ataupun menutup diri. Nah, gimana sih caranya kita untuk menghadapi itu? Nah, untuk menghadapi globalisasi, kita dapat melakukan untuk memperkuat nilai Pancasila, yaitu dengan mencintai budaya sendiri dan tetap bersikap selektif terhadap pengaruh luar. Kita harus tetap bangga dengan budaya lokal, lalu kita harus juga bijak-bijak dalam menggunakan media sosial, dan juga kita harus pandai dalam menyaring informasi. Nah, adapun dasarnya pada pasal 32. Nah, selanjutnya ada kesimpulan pada materi kali ini, yaitu globalisasi itu kita harus sikapi dengan bijak agar tidak menghilangkan jati diri bangsa. Nah, yang pertama, globalisasi ini membawa peluang sekaligus tantangan sebenarnya. Lalu yang kedua, nilai Pancasila juga kita harus tetap menjadi pedoman. Lalu yang ketiga, generasi muda itu berperan penting dalam menjaga budaya bangsa. Lalu yang keempat, sikap selektif itu sangat diperlukan dalam menerima pengaruh luar. Lalu yang terakhir, identitas nasional harus tetap dipertahankan di tengah perubahan zaman ini. Nah, adapun penutup dari presentasi saya kali ini, yaitu materi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu tetap penting dalam kehidupan sehari, baik dalam keberagaman, hak dan kewajiban, maupun menghadapi globalisasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi ujian sekolah civic saya pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.